Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di Aris Bayu Channel. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah rezekinya dan diberkahi kehidupannya. Amin. Pada kali ini, kita mencoba membahas suatu sistem dalam sepeda motor, yaitu sistem rem. Lebih tepatnya, kita akan berfokus kepada sistem rem cakram. Kita sama-sama tahu bahwa rem cakram ini sering digunakan pada motor-motor keluaran terbaru, baik untuk sistem rem pengereman depannya maupun sistem pengereman belakangnya. Lalu, apa itu yang dikatakan dengan rem cakram? Rem cakram itu biasa disebut juga dengan istilah disc brake, yaitu salah satu sistem pengereman yang konsep kerjanya memanfaatkan disk rotor atau piringan yang akan dijepit oleh dua buah kampas rem agar dapat mengatur laju atau menghentikan kendaraan. Jadi, pada rem cakram ini memanfaatkan disk rotor atau sebuah piringan yang akan dijepit oleh dua buah kampas rem. Lalu, untuk sejarah rem cakram ini sendiri, itu diciptakan pertama kali oleh seseorang yang bernama William Lanchester pada tahun 1902 di negara Inggris. Pada awalnya, rem cakram ini tidak terlalu diterima oleh masyarakat. Tapi setelah berkembangnya dunia otomotif dan pencinta balap pun sudah bermunculan, maka rem cakram ini mulai digunakan dan dikembangkan mulai tahun 1910 sampai saat sekarang ini. Selanjutnya merupakan jenis-jenis rem cakram. Secara garis umum, rem cakram ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rem cakram mekanis. Apa yang dikatakan rem cakram mekanis? Adalah rem cakram yang memanfaatkan kawat atau kabel untuk menghubungkan energi dari tuas rem menuju kaliper. Jadi, dari tuas rem dan kaliper dihubungkan oleh sebuah kawat atau kabel. Sedangkan jenis yang kedua adalah rem cakram hidrolis. Apa itu rem cakram hidrolis? Yaitu rem cakram yang memanfaatkan fluida atau minyak rem sebagai pemindah tenaga dari tuas rem menuju kaliper. Pada sepeda motor, yang sering digunakan itu adalah rem cakram hidrolis. Karena dia menggunakan tenaga yang sedikit untuk menghasilkan daya pengereman yang besar. Kenapa rem cakram mekanis tidak digunakan pada sepeda motor? Karena rem cakram mekanis ini tidak begitu besar energi rem yang dihasilkan. Dan karena dia menggunakan kabel, yang namanya kabel untuk menghentikan kendaraan yang cepat, itu pasti memerlukan tenaga yang besar, sehingga dia akan rawan putus. Berikutnya kita masuk kepada komponen rem cakram hidrolis. Di sini ada beberapa komponen yang akan kita jelaskan yang merupakan komponen utama dari rem cakram hidrolis. Yang pertama adalah handle rem. Handle rem ini berfungsi untuk memberikan tekanan kepada piston yang berada pada master silinder. Jadi fungsinya untuk menekan piston yang berada pada master silinder. Komponen kedua adalah master silinder tersebut. Master silinder berfungsi untuk mengubah gerak mekanis menjadi tekanan hidrolis, yang mana pada master silinder ini terdiri dari berbagai macam komponen. Ada piston, ada pegas atau per, ada minyak rem, dan ada juga reservoir tank. Komponen ketiga adalah minyak rem itu sendiri. Apa itu minyak rem? Yaitu suatu fluida
yang berfungsi untuk meneruskan pengereman dalam bentuk tekanan hidrolis ke piston yang berada di kaliper. Untuk sepeda motor, minyak rem itu standarnya adalah DOT 3 atau DOT 4. DOT merupakan singkatan dari Department of Transportation. Nah, itu dia yang dikatakan minyak rem. Yang nomor 4 itu adalah selang rem. Apa fungsi selang rem? Yaitu untuk menyalurkan tekanan hidrolis dari master rem ke kaliper. Jadi fungsi selang ini adalah sebagai penghubung, menghubungkan antara master silinder dengan kaliper yang berada di bawah. Komponen yang kelima adalah kaliper rem, yaitu sebagai kedudukan piston dan kampas rem, dilengkapi dengan saluran minyak rem di dalamnya. Ketika tekanan yang disalurkan dari master rem melalui selang dan sudah sampai ke kaliper, maka akan menyebabkan kaliper terdorong dan mendorong juga kampas rem. Yang keenam adalah kampas rem, yaitu mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi panas melalui perantara gesekan yang terjadi antara kampas rem dan piringan atau disrotor. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah piringan cakram. Piringan cakram ini terbuat dari besi tuang yang diberikan lubang pada permukaannya supaya apa? Supaya mudah dia menjadi dingin. Nah, itu dia. Itu adalah 7 komponen dari sistem pengereman rem hidrolis. Mulai dari yang pertama tadi, itu ada handle rem, terus yang kedua master rem, yang ketiga minyak rem, yang keempat selang rem, yang kelima adalah kaliper rem, yang keenam kampas rem, dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah piringan cakram, atau bisa disebut juga disrotor. Selanjutnya kita akan mencoba membahas gambar kerja dari rem cakram itu sendiri. Ya, sama-sama bisa kita saksikan di layar. Di sini adalah gambar kerja dari sistem rem cakram. Kalau diibaratkan ya, rem cakram itu seperti ada suatu piringan yang sedang berputar dan diapit oleh sebuah tang. Nah, itu merupakan prinsip kerja dari rem cakram ini. Seperti itu juga yang terjadi pada sepeda motor. Ketika handle rem ini ditekan atau ditarik, maka dia akan mendorong piston yang ada pada master silinder. Lalu piston tadi akan memberikan tekanan kepada fluida atau minyak rem yang ada pada master silinder dan diteruskan menuju kaliper melalui perantara selang. Ini dia gambar selangnya yang menghubungkan antara master silinder dan kaliper. Ketika tekanan hidrolis yang sudah disalurkan oleh selang tadi sampai kepada kaliper, maka dia akan mendorong piston. Nah, ini dia piston ya. Piston nanti akan terdorong ke arah luar dan akan mengakibatkan pad atau kampas rem ini juga akan terdorong sehingga akan bergesekan dengan disrotor ya, atau displet ya, yang akan menyebabkan laju kendaraan tadi akan melambat atau berhenti. Itu cara kerja dari rem cakram hidrolis yang ada pada sepeda motor. Nah, ya. Selanjutnya, ya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari rem cakram atau yang disebut dengan disc brake tadi. Yang namanya benda pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga pada rem, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan rem cakram itu sendiri, yang pertama adalah konstruksinya terbuka, tidak mudah panas. Karena konstruksinya terbuka, rem cakram ini dia tidak mudah panas.
Kita sama-sama tahu bahwa ketika rem memiliki panas yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan yang namanya rem blong. Maka rem cakram ini dia jauh dari kemungkinan itu ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi sangat kecil kemungkinannya. Kenapa dia tidak mudah panas? Karena dia saling bersentuhan dengan udara. Yang kedua adalah kelebihannya penggantian kampas rem lebih mudah. Kenapa dia lebih mudah penggantian kampas remnya? Karena cukup dengan melepas baut dari kaliper, kita bisa mengganti atau melepas kampas rem yang lama dan diganti dengan kampas rem yang baru. Itu penggantian dari kampas rem pada disc brake atau rem cakram. Yang ketiga adalah gaya pengeremannya lebih merata atau lebih pakem dibandingkan dengan rem tipe lainnya. Untuk kekurangan rem cakram itu sendiri, yang pertama adalah konstruksinya terbuka, maka dia rawan terkena benturan. Yang namanya besi ketika terkena benturan pasti dia akan menjadi bengkok ya. Itu adalah salah satu kekurangan rem cakram, yaitu adalah rawan terhadap benturan. Yang kedua, kampas rem lebih mudah aus. Kenapa dia lebih mudah aus? Karena rem tadi pengeremannya merata dan tenaganya besar. Sehingga kampas rem tadi akan lebih mudah aus. Dan yang terakhir adalah self-energizing effect sangat kecil. Apa itu self-energizing effect-nya? Itu akan kita bahas pada rem tromol. Jadi nanti kita akan jelaskan tentang self-energizing effect pada rem tromol. Nah, demikian sesi diskusi kita pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini merupakan sebuah sharing yang bertujuan untuk berbagi ilmu sesama kita. Jika ada kekurangan, silahkan dikomentari. Jika ada kebaikan, silahkan diambil, disebarkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.